musannif, wa qad dan benar-benar ittafaqo telah sepakat li untukku fi hadal makna fi pada hada ini al makna arti syikro yaitu sebuah syair. Dani tinggalkanlah nafsi jiwaku, nafsi jiwaku, at-takasula bermalas-malasan, wa thawani dan menunda-nunda, wa illa wa dan illa kecuali fathbuti tetapkanlah fi pada dal hawan di dalam kehinaan, di dalam kehinaan. Jadi sebuah syair ini mengungkapkan bagaimana sebuah kemalasan akan menjadikan seseorang menjadi hina. Apa malas itu? Menunda-nunda satu amal kebaikan, malas ibadah, malas murojaah. Ini sumber daripada malapetaka bagi penuntut ilmu, karena dengan malas itu akan semua sia-sia waktunya, perjuangannya. Yang selama itu dia belajar dengan sifat malas, maka akan hilang semuanya, pudar semuanya. Apalagi kita sebagai para penghafal Al-Quran, walaupun sudah pernah, mungkin sekalipun sudah lancar, sudah diujikan ke ahli setiap akhir bulan, lalu kalian malas untuk murojaah, maka ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz akan hilang dengan kemalasan itu. Maka pesan Nabi setelah diujikan, jaga sebisa mungkin, sekuat mungkin, supaya gak sia-sia waktu kita, perjuangan kita menghafal hari demi hari, menit, jam, bulan, tahun, akan hilang semua itu dengan sifat malas. Ini penyakit penuntut ilmu adalah malas. Apapun malas itu, malas kerja kan, itu pun akan menjadi sumber daripada rezeki yang Allah siapkan, akan berpindah tangan kepada orang yang rajin
menyiapkan segala dagangannya, ya nanti saja. Akhirnya apa? Penyesalan selalu akan ada dalam hatinya. Walau awal musala al-hawdul uqo, famakalam tidaklah aku melihat lil musala kepada orang-orang yang malas, aku tidak pernah melihat seseorang pemalas. Al-hawdu penyesalan. Al-hawdu penyesalan. Apa turun apa Anda? Dicek ya. Al-hawdu penyesalan, dicek turun enggak itu? Yu'to diberikan. Siwa selain, nadamin nadamin dengan menyesal, wahirmanil amaniyi, wahirman dan terhalang, al amani untuk meraih cita-cita, Jadi seorang musannif, pengarang kitab menyampaikan, aku tidak melihat seseorang yang malas kecuali dia akan akan ada penyesalan. Yang kedua, wahirmanil amani, dan cita-citanya tidak akan pernah sampai, harapannya, keinginannya nggak akan pernah terwujud. Lihat, banyak Abi pernah mendapatkan beberapa teman sahabat ketika baik waktu di pondok pesantren maupun di kampus, ya males, ternyata gagal tengah jalan. Yang lain sudah sampai selesai target, ya 1 tahun selesai, 10 bulan selesai, karena dia malas-malesan. Sampai 4 tahun nggak selesai Qurannya, dan itu nggak mungkin karena malas. Sukanya jalan, sukanya main, sekarang menyesal setelah selesai semuanya. Angkatannya udah pada keluar, sudah pada ngajar, sudah pada studi melanjutkan kuliah, akhirnya keluar juga di pesantren. Penyesalan selalu ada di belakang, dan itu karena malas sekali. Selalu tidur, habis subuh tidur, habis duhur tidur, dia malam lo tidur lagi, bisa asar dia main bola, waktunya habis. Ya untuk belajar malas, tapi untuk yang lain, ya untuk tidur nggak malas, dia dituruti aja nafsunya. Maka 2 hal itu akan
ada pada diri orang yang malas. Apa tadi? Pertama apa? Penyesalan. Yang kedua, tidak akan terwujud cita-citanya. Di kampus pun begitu. Bikin makalah nggak mau, presentasi nggak mau, nanti aja. Begitu giliran waktu semester, dia nggak bisa ikut semesteran karena dia tidak pernah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari kampus itu. Dan ini bisa menjadikan akan hilangnya semangat hidup. Ya karena nggak merasa dirinya di masyarakat itu bisa memberikan sesuatu, nggak ada kontribusi. Jangan sampai adanya kita keadami, adanya kita seperti nggak ada, masih hidup aja nggak dibutuhkan, apalagi sudah mati kita. Jadikan adanya kita manfaat, jadikan adanya kita membawa kebaikan, kemaslahatan untuk umat. Karena ini pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Dengan apa? Karena kita sudah siapkan ilmu, maka ilmu inilah yang akan menghantarkan kita untuk menjadi manusia terbaik di masyarakat itu. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Syubanul yaum rijalul ghud. Karena Nabi sering sampaikan, kalian saat ini remaja, kalian saat ini hari ini masih jadi pemuda, ke depan kalian akan menjadi pemimpin untuk umat. Nggak mungkin kakek-kakek nenek kita jadi pemimpin, karena mereka akan meninggalkan dunia ini. Maka tidak ada persiapan untuk di masa depan kalian. Maka dengan ilmu itulah yang akan menghantarkan bisa manfaatnya hidup kita, untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk agama dan bangsa ini. Dan Rasulullah selalu sampaikan itu, dan Nabi selalu ulang-ulang, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mulia, sukses dunianya, maka harus dengan ilmu itu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses, bahagia, mulia akhirat, juga harus dengan ilmu. Barang siapa wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses dua-duanya, dunia, akhirat, maka dengan ilmu itulah. Dan Allah sampaikan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan kemuliaan seseorang jika dalam dirinya sudah ada keimanan kepada Allah dan pengetahuan atau ilmu. Bagaimana bisa dia mengajarkan? Nggak punya ilmu, nggak punya pengetahuan. Nah ini anak-anakku, sifat malas harus segera kita sudahi. Nggak ada lagi malas. Karena pemalasan adalah akan mencegal kita untuk meraih cita-cita mulia kita. Tinggalkan. Karena apa? Ini adalah musuh para penuntut ilmu, adalah al-malas itu. Al-kasal namanya. Ya, selalu doa setiap akhir sholat, dihafal doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dihafalin doanya ini langsung dari Rasulullah. Wa na'udzubika minal bukhli wal fashal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kesedihan dan kesusahan. Ada orang yang murung terus, ya, cinta ditolak murung, kiriman belum datang murung, terus sedih. Nggak mungkin ada kesedihan tanpa ada asbab yang menjadikan dia sedih. Nah ini kita minta kepada Allah supaya tidak ada kesedihan. Yang ada adalah happy selalu, senang selalu, enjoy selalu. Apapun, bagaimanapun keadaannya, inilah suasana di pesantren yang bisa akan menghantarkan kita untuk meraih segala-galanya, mimpi mulia kita, cita-cita, harapan, keinginan orang tua kita.
Karena di pondok pesantren manapun nggak ada yang enak, semuanya seperti itu. 5 waktu tepat waktu, bangun malam, sementara orang lain mungkin asyik dari paraduan tidurnya, ya kan? Mengalahkan nafsu jiwa kita yang selalu belenggu untuk mengajak kepada kemalasan. Perangi itu, musuh utama kita adalah nafsu. Maka ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, anak-anakku, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih dahsyat dari perang Badar seperti ini? Ada, wahai sahabatku. Apa itu? Apa? Memerangi nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu terus akan mengajak kepada keburukan. Kalau kita nggak mampu untuk mengalahkannya, memanagenya, maka nafsu akan menunggangi kita, terus akan mengarahkan kepada keburukan, kemalasan. Sekali lagi, kemalasan. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kam, berapa banyak wakila, ya, wakila, dan dikatakan lagi, ada sebuah syair lagi, wa dan qila dikatakan, kam, berapa banyak, min, dari hayain, penderitaan. Kam, berapa banyak, min, dari hayain, penderitaan. Wa kam, dan berapa banyak, ajzin, kelemahan. Wa kam, berapa banyak, nadamin, penyesalan. Penyesalan. Jamin, yang diderita. Jamin, yang diderita. Tawallada, yang lahir atau yang timbul, lil insani, kepada manusia, min kasalin, karena sifat malas. Min, dari kasalin, karena sifat malas. Berapa banyak orang pertama apa? Menderita, menjadi lemah, menjadi menyesal. Semua itu ada, lahir karena apa, Dok? Sifat malas. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka, takutlah, atau jauhilah. Iyaka, jauhilah, an, dari kaslin, sifat malas. Sifat malas. Fil bahsi, dalam membahas, an, dari subbahin, sesuatu yang tidak jelas. Itu dek kasih, dek terima, dek kitabnya, dek. Ma, apa-apa, qad, benar, alimta, yang kau tahu, wa, dan ma, apa-apa, qad, benar-benar, syakka, yang meragukan, min, dari kasalin, dari sifat malas. Maka pesan musannif ini, maka tinggalkanlah benar-benar, jauhilah dengan sungguh-sungguh sifat malas itu, wahai anak-anakku, kata musannif itu, wahai para penuntut ilmu. Dengan cara apa? Di antara malas itu adalah dia malas untuk murajaah, malas untuk mengulang-ulang pelajaran mutola'ah, tapi dia asyik dengan membicarakan sesuatu yang gak manfaat, pekerjaan yang gak manfaat, ucapan yang gak bermanfaat, sehingga waktu demi waktu, menit detik itu yang harusnya bisa manfaat, bisa berarti, ternyata sia-sia.
nggak mendapatkan apa-apa hari itu. Dan sekali lagi, lantar ji'al ayyam, tidak akan mungkin hari itu akan kembali walaupun sedetik. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qila, wa dan qad benar-benar qila dikatakan. Turun listriknya, pusat. Al-kasalu sifat malas. Min dari killati, karena sedikitnya. Sedikitnya at-ta'amuli, perhatian. Sedikitnya perhatian fi pada manaqibi, keutamaan al-ilmi, ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan ilmu. Kenapa sifat malas itu ada dalam diri seseorang? Al-Musannaf mengatakan karena min qillati ta'amul, karena sedikitnya apa? Perhatian. Kurangnya perhatian tentang pentingnya, keutamaannya ilmu. Ya, betapa ilmu itu yang akan menghantarkan semua, akan menjalani aktivitasnya dengan mudah. Makanya sering Habib sampaikan, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan ilmu hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi berkah, dengan ilmu hidup jadi indah. Semuanya ada karena dia tahu memposisikan dirinya sebagai apapun dia siap, karena tahu ilmunya. Pengajar siap karena punya ilmu untuk mengajar. Jadi petani siap, dia pesantren diajarkan cara menanam. Jadi pedagang siap, di pesantren dia diajarkan bagaimana berniaga. Bahkan di sini pun diajarkan untuk nernak ikan. Ketika suatu saat kita pulang, kita punya lahan, kita bangun. Apa yang sudah kita dapat di sini, ini pengalaman yang itu lebih dahsyat daripada sekedar wawasan saja. Karena pengalaman itulah guru yang terbaik dalam hidup kita. Ya, experience is the best teacher kalau bahasa orang Rawadeno. Itu luar biasa. Berapa yang kita dapat, tidak hanya menghafal Al-Quran, tidak kita mampu dan bisa mahir di bidang bahasa, tapi ilmu dunia, karena kita hidup di dunia, itu pun kita bekali. Supaya apa? Kalian suatu saat nanti akan hidup bermasyarakat, tidak tomak untuk menunggu dan menanti pemberian orang, tapi kita bisa memberi dengan hasil karya kita. Karena nggak ada malas ketika saat di pesantren itu. Gimana cara memberikan makan ikan, kemudian bagaimana cara untuk mengambil telur-telurnya. Dan itu kalau dijual, setiap butir telur itu, begitu gurameh nelur, itu bisa laku dengan 100 rupiah. Satu ikan 5.000 telur. Kalau ada 100 ikan yang menelur, dikalikan kan 5.000 kali sekian. Tapi karena ingin lebih mahal lagi harganya, kita tunggu 3 bulan. 3 bulan itu kira-kira 1-2 jari, itu harganya satu yang tadinya 100 rupiah, 2 bulan itu bisa menjadi 500 rupiah per satu ikan. Telurnya tadi berapa? 100 rupiah. Nah ini menjadi 500 rupiah kali 20.000 saja. Berapa kita dapatkan? Tinggal ngitung aja.
Dan itu akan menjadi sarana untuk harokah dakwah kita nanti di masyarakat. Harus ada. Kalau hanya mengandalkan, mohon maaf, ya, ngajar kita nunggu dikasih transport, kemudian mengharapkan pembinaan orang lain, nanti nggak ikhlas timbulnya. Kalau dikasih semangat, kalau nggak dikasih nggak semangat. Nah, kalau kita sudah punya kemandirian secara ekonomi, ya, sejahtera secara finansial kita, maka kita dakwah dimanapun, di orang kaya siap, orang miskin siap, di tengah umat yang di sana mungkin tidak mampu dan bisa memberikan transportasi, kita pun hadiri, kita datangi. Karena apa? Sudah cukup, nggak mikirin dapur keluarga kita. Nah, ini kita ajarkan di sini. Kemandirian itu ada. Ya, cung, pelajari sungguh-sungguh ini, karena suatu saat kalian pasti hidup bermasyarakat, dan itu akan menjadi penopang untuk bisa harmonisnya, bahagianya satu rumah tangga keluarga. Karena apa? Ada sarana fasilitas yang menunjang untuk hidup kalian dan dakwah kalian. Karena banyak orang yang kemudian ngajar nggak dapat sesuai dengan harapan, gajinya kemudian keluar kerja mati-matian banting tulang, dan akhirnya ilmunya hilang. Padahal dia secara keilmuan dia mumpuni, tapi karena dilihat lagi karena materinya nggak cukupi dengan ngajar itu, akhirnya kerja yang mohon maaf yang nggak berkaitan dengan keilmuannya yang dia bidangi, akhirnya kan hilang. Makanya sesuai dengan bidang kita ngajar, tapi ada saatnya kita untuk menyiapkan juga yang tidak hanya sampingan, tapi kita sudah menjadi persiapan untuk kebutuhan hari-hari kita. Jadi nggak mikirin begitu ngajar nunggu tanggal muda, kapan ya gajiannya ya, kapan gajinya. Alhamdulillah sampai detik ini Abi nggak pernah mengharapkan serupiah pun dari Abi ngajar. Sampai detik ini Abi menjaga, nggak pernah minta kepada santri yang kita ajar, termasuk kalian semuanya, serupiah pun nggak masuk kantong Abi. Ya, dengan harapan apa? Ini akan menimbulkan keikhlasan, ketulusan. Kalau kita hanya mengajar tanpa ada income dari mana yang untuk kebutuhan rumah tangga keluarga, itu bisa menjadi tomak. Ya, menjadi tomak. Apa tomak itu? Mengharapkan pemberian daripada apa yang kita kerjakan. Minta imbalan selalu. Kalau nggak ada imbalan, sudah. Ya. Dan Abi sering diuji. Kemarin waktu ceramah di Pondok Indah, yang datang itu orang-orang kaya semuanya. Abi ceramah, selama ceramah pulang, kemudian biasanya pulang ceramah dikasih amplop, Abi nggak dikasih. Nah, kalau ini hati nggak ditata dengan ikhlas ketika saat kita menjalankan ceramah, mengajarkan sesuatu, kemudian karena rupiah, karena materi, pasti akan nyesel aku ceramah jauh-jauh, bensinnya, transportnya. Tapi kita nggak ada keluh kesah. Kenapa? Sudah tercukupi. Ada yang sudah Allah siapkan untuk sarana harokah dakwah itu. Nggak dikasih sehari, enggak 2 hari, 3 hari, enggak. Apa membuat kemudian kita menyesal? Enggak. Bahagia, farhat, masyurur. Karena ilmu kita sudah kesampaian, sudah disampaikan ke sana, dan mereka senang. Terima kasih Ustadz, sungguh alhamdulillah penyampaiannya, ceramahnya amat sangat menyentuh hati kami semua. Mereka bahagia. Tapi apa endingnya? Coba endingnya. Begitu seminggu beliau telepon, Pak Kiai mohon maaf, kemarin lupa ngasih amplopnya, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Subhanallah,
Biasanya kalau ngasih hanya 2 juta, begitu minta nomor rekening 5 juta jadinya. Karena apa? Timbul karena ikhlas itu membuahkan kebaikan. Coba, biasanya paling 2 juta. Tapi karena kita sudah menata hati kita, enggak mengharapkan pemberian manusia. Dari tempat kita menyampaikan ilmu ayat-ayat Allah itu. Yang ada apa? Dikasih oleh Allah lebih banyak daripada yang biasanya dia terima. Nih anak-anakku, Allahu Akbar, indah. Pernah juga Abi khutbah di masjid besar, sama, begitu pulang nggak dikasih. Biasanya setelah khutbah dikasih. Nah, kalau kita timbulnya untuk mengharapkan bahwa dengan khutbah kita akan mendapatkan rupiah, maka yang dapat rupiah itu dia nggak akan dapat nilai dakwah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nyesel kemudian kita kemudian pulang nggak dapat apa-apa? Enggak. Yang penting kita sudah menyampaikan kebaikan. Ayat Allah kita sampaikan, hadis Rasulullah kita ajarkan, dengan harapan apa? Ada perubahan, ada kebaikan setelah mereka mendengarkan khutbah itu. Sama, ternyata panitianya lagi-lagi apa? Sudah seminggu lupa ternyata. Saya lupa malah dikirim ke sini, dianterin. Karena orang Depok beliau jetnya. Jangan mengharapkan, itu boleh jadi adalah ujian kita. Iya, ada Ustadz Hakim ya, beliau cerita di media itu. Beliau sebagai seorang pengajar, ngajar privat. Nih, coba lihat kisah beliau itu. Saya sedih mendengarnya. Beliau punya anak kecil. Beliau ngajar di satu tempat yang memang setiap bulan dia dapat gajian dari tempat dia ngajar. Dan waktu berangkat ngajar, beliau sudah ada pikiran, ada dugaan bahwa hari ini adalah hari beliau menerima gajian. Dan itu karena memang di rumah sudah nggak ada apa-apa yang bisa untuk beli susu untuk anaknya. Karena sudah ada harapan, keinginan. Coba lihat, satu saja kalau sudah terbesit dalam hati seseorang mengharapkan sesuatu dari pemberian manusia, maka apa yang terjadi? Lihat, beliau cerita setelah itu pulang, kemudian setelah ngajar anaknya privat begitu, tiba-tiba ibunya ngomong, Ustadz mohon maaf ya, saya belum sempat ke ATM ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan deh tak siapin. Pulang dengan tanah hampa, sementara susu anak belum terbeli. Bingung kan? Padahal dia mengharapkan itu satu-satunya di tempat beliau mengajar. Ya Allah, makanya jangan sampai mengharapkan manusia. Sekalipun kita mengajar itu boleh meminta upah, tapi yang lebih baik adalah mengajar untuk kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Memberi, jangan minta diberi. Jangan mengharapkan imbalan secuil pun daripada apa yang kita ajar. Insya Allah itu akan menimbulkan keikhlasan. Dari hati yang kita sampaikan, insya Allah mudah diterima hati yang lain. Paham Jo? Apalagi sampai mentarif. Allahu Akbar. Kita lanjut. Fayam bagi maka yang bagi hendaknya, sebaiknya ayut ibah, ayut ibah, hendaknya bersusah payah dahulu.
bersusah payah dahulu, ayyut'iba, bersusah payah, nafsahu, dirinya, hendaknya bersusah payah. Makanya ada ungkapan apa, bahasa yang ketika saat kita masih duduk di bangku sekolah apa, berakit-rakit ke hulu terus berenang-renang kemudian. Itu artinya apa itu? Itu peribahasa yang memotivasi kita untuk kita apa tadi? Ayut iba nafsah. Sama, yaitu apa? Bersusah sudah dulu. Jangan senang-senang sekarang. Di pondok tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Setelah selesai itu apa? Ya sudah, nyesel dia. Karena apa? Nggak ada kepedihan, nggak ada kesusahan, nggak ada mujahadah. Waktunya habis untuk tidur. Habis subuh tidur. Wahid itu, mana wahid? Pasti tidur lagi. Habis tidur lagi. Nanti malam lo tidur lagi. Ya Allah, hobi kok tidur. Karena Abi sering sampaikan, Abi nggak pernah selama di pesantren itu, dan sampai saat ini pun Abi jaga, nggak pernah namanya tidur habis subuh. Mulai malam bangun jam 2:30 karena Abi selalu menjaga saum ad-dahr, puasa sepanjang tahun. Di pesantren selalu nggak pernah, alhamdulillah, makan siang, selalu Abi puasa. 2:30 bangun mempersiapkan hafalan, di subuh setoran ke Pak Kiai, di setoran tuh nggak pulang, ya. Terus setelah setoran murojaah. Kadang Pak Kiai memang menyuruh Abi untuk nyimak yang binaldor, yang tahsin. Nggak pulang sampai jam 11 siang, ngajar 11 pulang, tidur sebentar menjelang duhur, 1 jam lah ya, atau kadang 40 menit. Habis duhur mempersiapkan murojaah sampai asar setoran lagi untuk murojaah. Habis asar murojaah lagi. Abi biasanya habis asar itu ke masjid sebentar, jam 5 menyiapkan untuk masak. Masaknya apa? Kayak kompor yang ke minyak tanah itu, disetel, kadang sumbunya itu pada macet, diambilin sampai kena ingus kemana-mana. Ya Allah, beli minyak tanah, beli sayur sendiri, masak sendiri. Menjelang sambil nungguin kompor murojaah lagi. Pokoknya sehari nggak kurang dari 10 juz tiap hari Abi jaga itu. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sehingga kapan saja tampil, mau MHQ, mau simaan di mana saja Abi siap. Dan MHQ alhamdulillah Abi nggak pernah juara 2. Alhamdulillah juara 1. Ya. Karena apa? Kesusahan itu dibalas, diganti oleh Allah dengan kenikmatan, kebahagiaan, kepuasan. Terus Quran 24 jam, bahkan teman-teman mengajak main bola, Abi mau karena menghargai, membuat senang teman-teman, tapi mau jadi penjaga gawang. Dengan tujuan apa? Bisa murojaah. Orang-orang lari ngejar bola, kita murojaah di gawang. Ada bola baru masukin Qurannya. Enak. Habis mungkin dia ngejar bola satu dikejar orang banyak begitu. Kita gak ngejar, malah bola mendekati kita. Itu enaknya penjaga gawang. Gak usah ikut ngejar, tapi bola akan mendekati kita. Indah banget itu. Habis mereka ngejar sana ngejar sini, keroyok sana, kadang-kadang kakinya pada sakit. Nah kita di lapangan enggak, di gawang murojaah 1 jam bisa 2 juz, dan itu tartil. Alhamdulillah pula nyaman lagi kan apa, 10 juz sudah tercapai hari ini, besok lagi 10 juz, 11, 20, besok lagi 21, 30, terus ulang lagi. Kalau enggak ya sudah sia-sia waktu kita, hari kita, karena Quran enggak pernah di murojaah, hilang semuanya. Buktikan kalau enggak percaya. Walaupun semungkin apapun yang sudah kita usahakan, tapi kalau enggak ada
murajaah karena malas murajaah. Udah selesai sudah. Tinggal cerita dan kisahnya saja. Pernah hafal dulu 30 juz. Begitu suruh tampil, suruh membaca, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, payah dulu, susah dulu, nggak apa-apa. Ya, ini alhamdulillah siapa? Zahra puasa terus 1 tahun. Setelah Daud puasa lagi, insya Allah hasilnya nanti akan cemerlang gemilang nanti pada akhirnya. Insya Allah. Tidak saat ini, nanti ketika sudah keluarga, rumah tangga, kalian akan merasakan jerih payah kita, kepedihan kita saat di pesantren, saat studi itu. Enggak sekarang hasilnya, nanti kalian akan dapat buahnya. Karena apa? Kita menanam saat ini. Jangan harap kita akan memanen tanpa pernah menanam. Sedih, susah, payah, luar biasa. Kadang mohon maaf, kadang Abi itu terlambat kiriman. Waduh, Abah belum kirim beras ini ya. 1 bulan itu Abi dijatah beras itu waktu itu 10 kilo sebulan. Beras 10 kilo, uang waktu itu 300.000 untuk masak, untuk makan. Bayar listrik 20.000. Pak Kiai alhamdulillah nggak minta bayaran, sama di sini nggak ada bayaran ke pesantren, hanya makan sendiri, bawa beras sendiri, uang sendiri. Ya, hanya listrik aja. Dan beliau subhanallah ikhlas luar biasa, ngajar mulai dari pagi, siang, sore. Ya, Abi praktekkan dan ilmu beliau Abi amalkan. Mudah-mudahan bahagia beliau. Kiai Haji Turmudi Taslim Al-Hafidh, guru Abi. Allahu Akbar. Ya. Enggak pernah santrinya berapapun, enggak pernah bayar SPP dan kemudian minta upah, enggak. Ya, Abi ingin apa yang beliau ajarkan Abi praktekkan di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini nanti sampai akhir hayat Abi, enggak pernah minta bayaran SPP Sahriyah, kecuali anak sendiri kan. Iuran berapa? Untuk makan sendiri, untuk apa sendiri, nggak pernah Habib minta. Mending kalian nggak bawa beras, Habib bawa beras. Sini beras sudah disiapin, tinggal beli lauknya aja. Ya. Tapi kalau pas beras Habib di gudang, jangan Habib berasnya habis, beli sendiri. Lucu, itu aneh kadang-kadang. Ya, iuran nggak apa-apa, beras lah berapa, 1.000-2.000 rupiah. Cukup kan gitu. Habis siapin di gudang itu, mudah-mudahan bisa cukup 1 bulan ya. Tapi bulan kemarin tuh Ben nggak cukup ya, biasanya selalu 1 bulan tuh lebih cukup, malah sisa. Apa ada penambahan makan anak-anak 4 kali? Berapa kali anak-anak makan? Putra? Nggak percaya juga. Sering duur itu Abi lihat itu pada makan, ya, dan bawa nampan gitu. Lalu Putri percaya, karena apa? Putri itu makannya dikit, ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Putra sih nggak kelihatan makannya sama Abi, nggak kelihatan karena ngumpet. Ya nggak apa-apa ya, insya Allah mudah-mudahan bulan ini cukup berasnya. Kan kita ada doa itu, cukup pono luberono, beras akeh, duit akeh. Itu udah doa setiap hari ini, insya Allah banyak beras nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tahsili, ala atas at-tahsil, untuk keberhasilan. Ya, hendaknya susah payah dulu supaya tujuan kita, cita-cita mulia kita akan terwujud, tersampaikan. Wal jiddi, dan sungguh-sungguh.
dan sungguh-sungguh. Wal muwadhabati, dan menata, memanage, bita'amuli, dengan apa ta'amul tadi? Dengan perhatian, keseriusan, fi fadhailil ilmi, fi pada fadhailil ilmi, di dalam mengetahui keutamaan-keutamaan ilmu. Fa innal ilma, fa maka inna sungguhnya al ilma yabqa, al ilma, al ilma, ilmu yabqa itu akan kekal. Wal mala, adapun harta, yafna akan hancur, akan sirna. Kama sebagaimana qala berkata Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib, yaitu Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan Allah wajhahu, wajahnya. Syi'ran, dalam sebuah syair. Gimana syairnya yang biasa kita kumandangkan? Yang di Alala, masih ingat? Ingat nggak dalilnya? Nova, gimana dalilnya? Bahwa ilmu itu akan kekal abadi walaupun sudah hancur busuk di dalam kubur. Gimana dalilnya? Novel, coba ulangi lagi. Ya, coba, itu kan satu ungkapan yang akan menjadi motivasi kita. Ya, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Kemudian wa awsaluhu tahta turabi ramim. Wallahu, orang yang punya ilmu hidup akan kekal abadi. Maksudnya apa? Apakah orangnya kekal? Tidak, walaupun sudah mati, sudah ribuan tahun. Contoh misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, udah ribuan tahun meninggalnya, tapi karena dia punya karya-karya yang dia torehkan dengan tinta emasnya, tidak hanya dakwahnya melalui lisan beliau, tapi kitab-kitab, termasuk ini Al-Musannif, walaupun sudah wafat, sudah meninggal orangnya, tapi punya karya tetap abadi, dan itu mengalir pahala terus sampai akhir kiamat, hari kiamat. Enaknya itu orang ilmu. Tapi kalau harta sudah selesai. Ayo, mulai sama-sama. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi tahta turabi ramimu. Orang yang punya ilmu dannya busuk hancur dalam bumi. Allahu Akbar. Kemudian tapi sebaliknya orang bodoh gimana? Wadul jahli ala sara minal ahya'i wa huwa. Orang yang bodoh
sebaliknya kan. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala tsara. Orang yang bodoh itu apa? Apa? Orang yang bodoh itu apa? Ya Allah, seperti mayit yang berjalan. Kayak gini aja tuh. Allahu Akbar. Adanya dia seperti nggak ada. Dia dudu minal ahya wa wa'adim. Dia hidup, tapi tidak seperti orang yang hidup. Adanya dia seperti tidak ada. Ada orang itu ya seperti itu, nggak ada orang itu seperti itu. Nah, jangan sampai. Yuk dihafal dua nadum itu. Mulai akhul ilmi hayyun khalidun, sabu wadul jali mayitun wa huwa yamsi 'ala tsara. Ayo mulai akhul ilmi 5 menit sama-sama. Walaupun badannya busuk hancur dalam bumi, wadul jahli yadunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang yang bodoh itu mayat bisa berjalan, diduga ia hidup padahal sudah mati. Nah, ini menjadi penyemangat kita bahwa sepertilah ending daripada kedua orang itu, berilmu atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berilmu atau bisa kita menjadi orang bodoh, tergantung sikap kita, kesungguhan kita pada saat ini. Kalian bisa memilah dan memilih menjadi orang yang mana kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang sudah menjadi jerih payah kita, kesusahan kita, kesungguhan kita dibalas oleh Allah dengan ilmu yang manfaat, yang nantinya akan manfaat untuk keluarga, manfaat untuk umat, agama dan bangsa, insya Allah. Satu, pesan Abi seperti musonif tadi sampaikan, tidak ada lagi sifat malas. Malas akan menimbulkan penyesalan, kekecewaan, kegundahan, dan akhirnya apa? Nggak berarti, nggak bermakna hidupnya, karena nggak ada sesuatu yang dia bisa berikan. Apalagi untuk orang lain, ngatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.